Politik pernikahan Majapahit. Pendekatan pernikahan dalam hubungan Majapahit terhadap negara yang disatukannya. Menurut Negara Kertagama, negara yang disatukan Majapahit meliputi Jawa, Nusantara, Desantara, Asia Tenggara, dan Dwipantara, India dan Cina. Dalam melakukan hubungan diplomasi terhadap negara yang disatukannya, Majapahit dicatat melakukan berbagai pendekatan. Baik itu pendekatan kebudayaan, militer, intelijen dan ekonomi dan pernikahan. Pendekatan pernikahan. Pada masa Majapahit, pendekatan melalui pernikahan sangat sering dilakukan. Misalnya saja pelaksanaan perkawinan antara Malaka dan Jawa, negara Dipa, Kalimantan, dengan Jawa, Palembang dengan Jawa, Bali dengan Jawa, Minangkabau dengan Jawa, Banten dengan Jawa, Makassar dengan Jawa, serta Pasai dengan Majapahit. Dalam pelaksanaan pendekatan ini, Majapahit mengharap agar para pewaris tahta di negara yang disatukan Majapahit nantinya dapat lebih akomodatif terhadap Majapahit. Resiko perubahan peta politik atas berlangsungnya suksesi di suatu negara yang disatukan Majapahit menjadi berkurang. Namun demikian, pendekatan perkawinan ini pun memiliki resiko yang demikian besar. Hal ini karena putri atau pangeran yang menikah dengan negara yang disatukan Majapahit dapat mendapat pelecehan yang menyebabkan nilai Majapahit yang dibangun menjadi pudar. Karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, Majapahit sebagai negara utama kawasan mengeluarkan peraturan untuk dapat menghukum raja yang menyia-nyiakan putri atau pangeran Majapahit. Terlebih bila mereka telah menjadi warga negara dari negara yang melaksanakan perkawinan kenegaraan dengan Majapahit. Peraturan ini misalnya diterapkan Majapahit ketika mengetahui putri Majapahit yang dinikahi Sultan Malaka di Madu. Putri Majapahit sebagai istri tua dicatat mendapat waktu kunjungan yang lebih sedikit dari waktu kunjungan Sultan Malaka ke istri muda. Raja Majapahit dengan kekuasaannya kemudian dicatat memanggil Sultan Malaka ke Majapahit untuk dimintai pertanggungan jawab. Pemanggilan ini membuat Sultan Malaka harus datang sendiri ke Majapahit. Setiba di Majapahit, keputusan Sultan Malaka dibunuh atau tidak berada di tangan Raja Majapahit. Karena Sultan Malaka dapat menjelaskan alasannya, maka ia tidak jadi dibunuh. Namun demikian waktu kunjungan ke putri Majapahit menjadi lebih banyak dari istri mudanya. Demikian pula ketika putri Majapahit meninggal di negara yang melaksanakan perkawinan kenegaraan dengan Majapahit. Peraturan Majapahit menganggap hal tersebut sebagai sebuah kesalahan yang sangat besar. Majapahit memiliki alasan untuk menghancurkan negara tersebut. Salah satu contoh kejadian yang dicatat sejarah adalah kematian putri Majapahit ketika berencana melangsungkan pernikahan dengan Pangeran Pasai. Kematian putri Majapahit tersebut menjadikan Pasai diserang dan dihancurkan Majapahit. Di sini Majapahit tercatat sangat overprotective dalam melindungi warga negaranya di wilayah negara yang disatukannya. Putri Pangeran Majapahit ketika dilepas pemerintah Majapahit juga dicatat tidak dalam posisi lemah. Mereka dicatat mendapat aset dari Raja Majapahit. Di sini terlihat pemerintah Majapahit hanya akan mengirim duta terbaik sesuai wilayah negara yang disatukan membutuhkannya. Karena itu putri Pangeran Majapahit yang kemudian menjadi warga negaranya di wilayah negara yang disatukan, tetap memiliki nilai tawar tinggi. Ketika putri Majapahit, Witapacina, yang dinikah Pangeran Makassar, anak Aji, mendapat kritik nenek Pangeran Makassar, putri Majapahit dicatat dapat pulang dengan segera ke Majapahit. Kepulangan ini menyebabkan Pangeran Makassar terpaksa harus datang ke Majapahit untuk meminta kembali istrinya pulang ke Makassar. Secara keseluruhan, kisah anak Aji dan Witapacina adalah sebagai berikut. Anak laki-laki Simpurusia bernama anak Aji. Anak Aji kemudian beristrikan Witapacina anak menurung di Mancapai yang bernama Lamalalave, ayam urwa hayam buruk. Perkawinan anak Aji dan Witapacina melahirkan anak yang bernama Mawatengah Empong. Pada suatu ketika Wamatengah Empong kecil menangis. Saat menangis itu, neneknya, dari pihak anak Aji, menyanyi.
Terjemahan nyanyian itu adalah sebagai berikut. Anak Wamanedara, diturunkan di bambu petung, menetes di ruas bambu teleng, yang berbaring di muka tanah, Lalibatina namamu, bukan sungai yang dilalui, manurung di bambu petung, muncul di busa air, tak diturunkan lagi, bukan perahu yang ditumpangi, meniti benang seutas, sutra berwarna kuning, pasoro dengeng, gesit bagaikan anjing jadi-jadian, jangan sampai muncul di jamah, setapak kaki pun tak sanggup, tak ada tanah sebungkalnya, dicangkuli ke tanah, tak ada tai keringnya. Nyanyian itu ternyata merupakan sindiran. Sehingga Watapacina menjadi marah terhadap mertuanya setelah mendengar nyanyian itu. Ia segera membakar dupa-dupanya dan kemudian gaib menuju Mancapai melalui benang sutranya. Anak Aji segera mengikutinya pergi ke Mancapai. Setelah melalui proses diplomasi yang seru dengan mertuanya, Raja Majapahit, barulah ia dapat kembali bersama-sama ke Luwu dengan istrinya kembali. Kisah anak Aji dan Watapacina ini memberi gambaran jika menyindir Putri Majapahit sangat beresiko apalagi bila melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Dan perlindungan Majapahit selalu terbuka, sewaktu-waktu Putri atau Pangeran Majapahit diperlakukan tidak hormat. Majapahit pun dicatat memiliki kekuasaan untuk memanggil raja negara yang disatukannya, untuk dimintai penjelasan. Sumber, Nusantara Review. Rahayu.